Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi dengan saya Arofik Perdana Dwi Sukma Darmawan. Di sini kenapa sih saya buat video ini? Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas puas saya yang tentang kebijakan fiskal tersebut. Kalian tahu apa itu kebijakan fiskal? Ya, kalau mau tahu saksikan selengkapnya. Semuanya, kalian tahu apa kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengalokasikan dananya untuk pembangunan. Tapi yang saya bahas dan akan saya bahas lebih dalam itu bukan kebijakan fiskalnya, tetapi instrumen zakat. Gimana sih, kenapa instrumen zakat itu masuk di dalam kebijakan fiskal? Saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengalokasikan dananya untuk infrastruktur atau pembangunan suatu negara. Tapi kebijakan fiskal tersebut banyak instrumennya dia, kebijakan fiskal alokasi dananya. Tapi yang negara-negara yang nggak mengalami inflasi itu, dia mengalokasikan dananya itu menggunakan sistem zakat. Kalau konvensional itu menggunakan sistem zakatnya pajak. Tapi dalam kebijakan fiskal di Islam itu menggunakan alokasi dana zakat. Di Indonesia sendiri kebijakan fiskal itu dipengaruhi ada dua sekarang, dimelalui oleh pajak dan zakat sendiri. Pajak adalah pungutan wajib yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat untuk memenuhi infrastruktur negara. Sedangkan zakat adalah pungutan wajib yang dikeluarkan oleh orang Islam untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menggugurkan atau udah melewati bahasa bisa mengeluarkan zakat. Tapi kalau di Indonesia sendiri menggunakan dua struktur, yaitu menggunakan sistem pungutan pajak dan sistem pungutan zakat. Kalau di Indonesia itu pajak tersebut itu mengalami nggak stabil lah, hitunganku nggak stabil. Kalau zakat sendiri itu hitungannya stabil, karena pajak itu kadang ada yang berubah tergantung situasi kondisi ekonomi di Indonesia tersebut. Rangka zakat itu dari dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah, makanya mengalami kestabilan. Tapi zakat sendiri itu merupakan
sekarang udah masuk dalam harusnya itu zakat sama badan yang mengelola zakat itu, zakat tersebut tuh badan pengelola zakat tersebut harus bisa bekerja sama dengan instrumen Kementerian Keuangan Indonesia biar bisa menstabilkan perekonomian di Indonesia lah, karena perekonomian di Indonesia itu banyak yang nggak stabil lah gara-gara pungutan pajak tersebut yang ibaratnya konvensional, tapi pajak tersebut itu harus teralokasikan, dananya ada dana zakat, dana zakat tersebut itu zakat dan sedekah itu jadinya tuh Basnas itu zakat dan itu semua tuh bisa teralokasikan ke orang-orang yang membutuhkan atau pembangunan itu. Tapi kan zakat dibagi dua, zakat fitrah sama zakat mal. Kalau zakat fitrah itu sudah paten dari orang Islam, itu harus bisa teralokasikan kepada orang-orang seperti zakat mal, seperti fakir miskin, orang miskin, yatim piatu, dan berbagai instrumen lainnya. Nah, zakat mal itu bisa digunakan buat kementerian, maksudnya buat negara-negara itulah, pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Dimana zakat tersebut itu memiliki berbagai instrumen yang bisa mendorong kegiatan yang ada di masyarakat tersebut, seperti kesehatan itu yang dimana masyarakat bisa menggunakannya, pendidikan juga untuk mensejahterakan dan memakmurkan suatu pendidikan lah, itu mungkin bisa digunakan. Jadinya zakat itu bisa menginstrumenkan dari bentuk-bentuk yang lain lah. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, tapi ada satu pengetahuan saya di dalam undang-undang nomor 4 yang mengatur tentang zakat itu, bahwa zakat udah masuk di undang-undang yang dipengatur oleh pemerintah. Itu saya ambil dari beberapa buku yang berjudul zakat sebagai kebijakan fiskal yang dipelopori oleh Burhanuddin pada tahun 2018, dan kebijakan fiskal dalam babnya itu tentang kebijakan fiskal sebagai instrumen yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, tadi kan udah menerima materi dari saya atau penjelasan sedikit. Mungkin ada saran dan kritikan, bisa like dan komen di bawah ini. Kalau ada yang bermanfaat, tekan tombol lonceng dan subscribe buat channel ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, next time.